Pada episode sebelumnya, nama Naofumi yang telah hancur bak penjahat mulai dibersihkan oleh Ratu Melromark. Sang ratu melakukan persidangan dengan menyidang Outcry dan Malty yang merupakan anggota keluarganya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak akan pilih kasih. Saat itu semua kebusukan Outcry dan Malty telah terkuak dan disaksikan oleh seluruh negeri ini. Nama Naofumi sekarang sudah benar-benar bersih. Kemudian sang ratu pun memberikan sanksi berupa eksekusi mati pada Outcry dan Malty yang mana akan disaksikan secara umum. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 22. Pada pagi hari berikutnya, Naofumi nampak sedang ketiduran dalam perjalanannya ke ibu kota. Raptalia dan Viro membangunkannya sesaat setelah mereka sampai di depan gereja ibu kota. Saat itu terlihat simbol dari gereja 3 pahlawan telah berubah menjadi 4 pahlawan dengan tambahan perisai di tengahnya. Mereka semua nampak senang. Dengan begini Raptalia dan Viro bisa melakukan kelas up yang sebelumnya telah ditahan. Di dalam gereja, mereka semua disambut oleh prajurit dan penyihir yang sebelumnya membantu Naofumi dalam gelombang malapetaka. Prajurit ini telah menerima tugas terhormat dari Ratu Mirelia untuk menjaga jam pasir naga ini. Dia pun mempersilahkan Raptalia dan Viro untuk menyentuh jam pasir naga sekaligus melakukan prosesi upacara kelas up. Jam pasir naga langsung mengeluarkan sinar yang sangat terang, dan setelah itu terlihat berbagai skill milik Raptalia dan Viro yang telah terbuka dan bisa digunakan. Setelah melakukan kelas up, kelompok Naofumi dipanggil oleh sang ratu dengan perasaan yang tidak nyaman. Naofumi menyampaikan, memang benar mereka bisa melakukan kelas up di negeri ini, namun baik Raptalia dan Viro tidak bisa memilih hal yang mereka sukai. Ternyata ada beberapa item yang bisa mempengaruhi hasil kelas up, dan jambul pemberian Vittoria adalah salah satunya. Saat mendengar nama Vittoria, sang ratu benar-benar senang dan sangat penasaran. Ratu sangat mengagumi sosok Vittoria, sang ratu Virorial. Walau hanya sekali, dia sangat ingin bertemu dengan Vittoria. Dia pun meminta Melty untuk menjelaskan secara detail bagaimana sosok Vittoria yang sebenarnya. Setelah itu, malam ini sang ratu berencana untuk mengadakan pesta yang akan dihadiri oleh keempat pahlawan legendaris. Walaupun Naofumi tidak berminat, tapi sang ratu terus memintanya, karena nanti di pesta ini akan ada hal yang benar-benar penting untuk disampaikan kepada 4 pahlawan. Di ujung ruangan, Naofumi meminta maaf pada Raptalia dan Viro karena tidak bisa memberikan kelas up yang sesuai dengan keinginan mereka. Dia berharap Raptalia dan Viro bisa menentukan pilihannya sendiri saat dirinya telah pergi dari dunia ini. Mendengar hal ini membuat Raptalia sangat sedih. Malam itu Viro dan Melty menikmati suasana pesta yang sangat menyenangkan ini. Tapi Raptalia masih sedih memikirkan Naofumi. Saat itu Melty memergoki gerak-gerik kakaknya yang sangat mencurigakan. Tiba-tiba ksatria pendamping Itsuki yang sedang mabuk memulai masalah dengan menggebrak meja Raptalia. Dia merasa muak dengan kehadiran manusia setengah binatang dan menghina Naofumi di depan tamu undangan lainnya. Merasa tidak terima, Raptalia langsung meladeni ksatria mabuk ini. Di ruangan pembantu, Main secara diam-diam memberikan racun pada sebuah makanan. Tapi aksinya itu terlihat jelas oleh Melty. Melty pun bertanya pada siapa makanan ini akan disajikan. Di tempat lain, Ratu dan keempat pahlawan sedang berkumpul dan melakukan rapat tertutup. Ratu menyampaikan bahwa sebentar lagi Pulau Kalmira akan segera aktif. Semuanya nampak senang, karena di pulau itu akan muncul bonus field. Sekali dalam 1 dekade, ada fenomena yang menyebabkan peningkatan jumlah EXP yang diterima di sana. Sepertinya Naofumi tidak mengetahui hal ini. Sesaat kemudian, Melty masuk dan menyampaikan bahwa Main atau si Jalang telah meracuni makanan yang akan diberikan pada Naofumi. Motoyasu yang membelanya tidak bisa berkata apa-apa, karena si Jalang yang telah ditanamkan sihir kutukan langsung mengakui perbuatannya. Pembicaraan kembali berlanjut.
Ratu Mirelia meminta kepada semua pahlawan agar bisa menaikkan level dengan efisien di Pulau Kalmira. Untuk itu dia menginginkan semuanya untuk saling berbagi informasi demi kebaikan bersama. Tapi Motoyasu, Ren dan Itsuki menolak hal itu. Hal ini membuat sang ratu dengan jujur mengungkapkan bahwa pada gelombang malapetaka selanjutnya, nyawa para pahlawan selain Naofumi pasti akan melayang. Hal ini membuat trio Koplak menjadi terkaget-kaget. Ya, kami menyebutnya trio Koplak saja daripada harus membaca nama mereka satu persatu. Ratu menyimpulkan, di gelombang sebelumnya trio Koplak dengan sangat mudah bisa dikalahkan. Jadi dia tidak yakin di gelombang selanjutnya mereka sanggup untuk bertahan. Akhirnya masing-masing pahlawan memberikan informasi berharga miliknya, seperti mengkopi senjata dasar dan berteleportasi ke tempat yang mereka pernah kunjungi. Naofumi benar-benar tidak menyangka ada hal semacam itu di dunia ini. Hal ini benar-benar membuka wawasan baru untuknya. Tapi tidak selang beberapa lama, trio Koplak ini kembali bertengkar memperdebatkan masalah senjata masing-masing. Trio Koplak yang tidak bisa diajak diskusi ini membuat Naofumi muak. Dia pun segera keluar dari ruangan rapat ini. Sementara di ruang pesta kondisinya sudah porak-poranda karena perkelahian Raptalia dengan parti pahlawan lainnya. Malamnya, Naofumi merenungi semua informasi dari trio Koplak. Setidaknya dia ingin untuk mempercayai perkataan mereka. Tanpa diduga, ternyata skill dasar untuk mengkopi senjata di perisainya telah aktif. Ternyata yang dikatakan trio Koplak ada benarnya. Paginya Naofumi dan timnya mulai bergegas menuju Pulau Kalmira. Setelah berpamitan, dia mampir ke toko senjata milik Paman Enhard. Saat itu Naofumi dengan seenaknya mengkopi semua perisai mahal di sana. Hal ini membuat Paman Enhard marah bukan main. Karena dengan begini maka dagangannya tidak akan laku. Dia hanya bisa pasrah dan memastikan nanti Naofumi harus membayar semua kerugiannya ini. Naofumi hanya bisa tersenyum puas dan mengiyakannya. Kelompok Naofumi pun melanjutkan perjalanannya. Saat itu Raptalia meminta Naofumi untuk berjalan memutar agar dia bisa mampir ke desa Seyaete. Di sana Raptalia bersama dengan Kiel berdoa di depan makam Livana. Kiel berjanji pada Raptalia bahwa dia pasti akan mengubah desa ini kembali seperti sedia kala. Saat sedang berkeliling dan melihat kondisi desa, Naofumi disapa oleh seorang lelaki petualang yang ramah. Dia mengungkapkan kesedihannya pada desa ini. Pemandangan desa ini sangatlah suram, karena sejauh mata pemandang, hanya nampak reruntuhan bangunan sisa-sisa kehidupan sebelumnya. Setelah itu, rekan wanitanya mengajak lelaki petualang ini untuk segera bergegas dari kampung ini. Mereka pun berpamitan pada Naofumi. Reichnot, Kiel, dan para penduduk desa ini mengucapkan salam perpisahan pada Raptalia. Sejalan dengan itu, Raptalia dan Viro bertanya pada Naofumi, apakah Naofumi nantinya akan meninggalkan mereka berdua? Raptalia tidak bisa membayangkan kalau nantinya akan ditinggalkan oleh Naofumi. Naofumi pun menjawab bahwa dia tidak akan meninggalkan partinya. Dia tidak bisa menyerahkan dunia ini pada pahlawan trio Koplak yang sembrono itu. Minimal dia ingin melihat Raptalia dan Viro bahagia sebelum meninggalkan mereka berdua. Raptalia benar-benar sangat senang mendengar jawaban dari Naofumi. Perjalanan pun berlanjut. Dari kejauhan mereka bisa melihat kapal kerajaan Melromark yang nantinya akan mereka naiki menuju Pulau Kalmira. Dalam satu hari, hanya ada satu kapal yang berlayar. Tentu saja hal ini membuat trio Koplak terlihat tolol karena tadinya mereka bertiga berniat berangkat duluan dan meninggalkan kelompok Naofumi di belakang. Di dalam kapal, seorang kru meminta maaf. Sebenarnya kamar khusus untuk pahlawan perisai telah disiapkan. Sayangnya, 3 pahlawan Koplak yang datang duluan dengan teganya mengambil semua kamar yang ada. Naofumi pun diarahkan untuk berbagi kamar dengan seseorang. Setelah mengetuk pintu dan memasuki kamar, Naofumi tidak menyangka bahwa di kamar ini telah diisi dengan 2 orang petualang ramah yang dia temui tadi di kampung halaman Raptalia. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 22. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti kisahnya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.